Kita sadar juga ya, kalau untuk mendukung timnas kan kita juga nggak bisa sendiri ya. Iya. Senior-senior di fans klub lokal juga kan mereka juga udah lebih dulu ya mengisi-ngisi tribun-tribun di stadion-stadion yang ada di Indonesia. Kita juga minta izin. Halo FIFA Mania, balik lagi sama gue Ilham. Kali ini gue lagi ketemu sama pengurus pusatnya juga LGI atau La Grande Indonesia, namanya juga Ilham. Halo Mas Ilham. Mas Ilham. Iya. Sehat-sehat. Aneh banget ya. Aneh banget ngomong Ada. Ilham tapi dari Ilham. Nah, Masnya sendiri kan pengurus pusat ya, pengurus pusat LGI. Sebenarnya boleh jelasin nggak sih Mas awal mulai terbentuknya LGI itu kapan dan bagaimana? Oke. Ya, jadi La Grande Indonesia didirikan tanggal 11 November 2011 ya. Satu hari setelah Hari Pahlawan di 2011. Mungkin awalnya dulu itu kita bikin La Grande Indonesia ya, after ini ya, Piala AFF lah 2010 kan. Dengan segala hiruk pikuk dan antusiasnya supporter timnas gitu ya. Kebetulan La Grande Indonesia juga itu lahir dari rahim, kalau Mas Ilham tahu, Interklub Indonesia. Jadi ICI ya? ICI, fans internasional Milan di Indonesia gitu kan. Karena setelah AFF 2010 di GBK kayaknya banyak ya fans-fans klub Eropa ya, terutama yang mendukung gitu ya timnas Indonesia. Mungkin selain dari kita ICI, mungkin ada dari teman-teman klub supporter klub Eropa yang lain. Ada kayaknya sih dulu sih ada dari MU, ada tuh ya kan, Milan, Chelsea, segala macam lah. Jadi mungkin sejarahnya seperti itu sih ya, dari ICI kita nonton timnas ya, lambat tahun lama-lama ya, karena konsisten aja sih ya teman-teman. Jadi mungkin banyak yang tahu sekarang La Grande Indonesia gitu. Apa yang menjadi alasannya Mas buat ngebentuk La Grande Indonesia? Karena kan basicnya itu adalah kan supporter Inter ya, yang dimana mungkin tidak terlalu mengikuti sepak bola Indonesia gitu. Apa yang menjadi alasannya Mas buat bikin La Grande gitu? Apa karena nonton waktu itu final Piala AFF waktu itu kan akhirnya wah ini seru nih gitu. Jadi sebenarnya sih teman-teman di ICI juga dulu ya, para founder gitu kan, sebenarnya membuat La Grande Indonesia ini sebenarnya buat silaturahmi aja sih sebenarnya awalnya gitu ya, kayak nonton timnas gitu bareng-bareng gitu ya. Sebelum nonton timnas kita nongkrong, habis nonton timnas kita nongkrong, karena kalau nonton Inter Milan sendiri kan butuh biaya dan waktu juga kan. Jadi sebenarnya buat nongkrong aja sih sebenarnya di Tribun Utara ya, terutama dulu kayak gitu kan. Apalagi ya namanya La Grande Indonesia juga kan kita serap juga dari era-eranya Inter Milan lah, La Grande Inter kan. Jadi La Grande Indonesia juga sebenarnya pas banget nih namanya, karena ya kita tahu juga kan Indonesia juga kan negara dan bangsa yang besar kan, banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa gitu kan, dan cocok nih La Grande Indonesia aja deh kita namain, teman-teman yang dulunya fans Inter Milan di ICI gitu. Oke. Nah itu kan 2011 ya, dari 2011 sebenarnya baru mulai naik atau harumnya tuh waktu timnas Indonesia mulai aktif lagi bermain ya, lebih sering main lagi itu, karena kan waktu itu kan 2014 kan kita kalau nggak salah kena banned ya. Iya, dualisme ya. Dualisme segala macam tuh akhirnya baru selesai dualismenya dan kita akhirnya mulai lagi main timnas Indonesia. Dan La Grande Indonesia akhirnya kan mulai perlahan didengar gitu. Apa yang menjadikan La Grande itu tetap konsisten gitu dari dulu sampai sekarang gitu? Karena kan timnas itu tidak sesering permainannya sepak bola liga biasa gitu. Jadi balik lagi sih ya ke awal kita berdiri ya. Benar kata Mas Ilham, timnas itu kan matchnya kan juga setahun berapa kali sih ya. Dan ya kita sama-sama tahu lah ya bagaimana federasi mengurus timnas dulunya gimana kan.
FIFA Matchday-nya aja nggak pernah diurus. FIFA Matchday kadang-kadang lawannya ya itu aja kan. Jadi sebenarnya tuh awalnya kita konsisten ya kan sebenarnya buat wadah ngumpul-ngumpul aja sih, silaturahmi teman-teman dari luar kota, dari Surabaya, dari Bandung, dari Jogja, Semarang, pas lagi timnas main gitu kan, mereka datang ke Jakarta. Atau misalnya waktu itu kalau nggak salah muncul ininya di 2016 ya kalau nggak salah, AFF 2016 yang di Pakansari ya, Cibinong. Jadi itu mungkin apa ya, kayak sebuah momennya lah ya buat La Grande Indonesia, untuk masyarakat timnas ini lebih tahu lah ya di momen AFF 2016. Awal pembentukannya La Grande kan otomatis kan semacam apa ya, semacam ultras lah atau kurvanya bagian dari timnas gitu loh. Dan apakah pas kemunculan La Grande itu ada ini nggak sih, ada mungkin sedikit kecemburuan atau keirian dari para supporter lokal ya, misalnya kayak The Jackmania yang punya segala macamnya gitu, apakah nggak ada sama sekali gitu, malah justru mereka ngeblend gitu? Ini ya kita sadar juga ya, kalau untuk mendukung timnas kan kita juga nggak bisa sendiri ya. Bagaimanapun juga senior di fans klub lokal juga kan mereka juga udah lebih dulu ya mengisi tribun-tribun di stadion-stadion yang ada di Indonesia. Jadi setiap match gitu ya, khususnya mungkin di Jakarta lah ya, karena timnas sering main di Jakarta, pasti kita istilahnya kulo nuwun lah ya, kita juga minta izin. Mungkin kalau di Jakarta sama The Jack ya, di Surabaya juga waktu itu kita sama teman-teman bonek gitu kan. Bahkan sampai Bandung juga sebenarnya waktu kita ada FIFA Match juga kita kulo nuwun juga kan ke senior-senior Boboto gitu kan. Jadi sebenarnya kita ini kan bangsa yang besar juga kan, backgroundnya juga kan luas gitu, apalagi kalau nonton timnas kan bisa dari berbagai kota gitu kan, dari mana-mana, dari luar pulau Jawa. Itulah yang mewadahi La Grande Indonesia tuh, spiritnya tuh seperti itu sih. Jadi kalau kita dukung timnas ya sebenarnya harusnya kayak sentimental ke lokalannya disingkirkan dulu lah ya. Cuma kan itu kan prosesnya juga lumayan panjang lah ya kan, nggak bisa instan ya. Yang jelas La Grande Indonesia sih selalu membuka diri lah ke senior fans klub lokal lah ya. Jadi kita juga nggak bakal bisa berdiri sendiri. Misalnya teman-teman di Surabaya bonek kan pasti juga punya nasionalisme juga kan, dukung timnas. Teman-teman di Semarang, teman-teman di Jogja, di Solo punya nasionalisme juga untuk mendukung timnas gitu. Jadi kita juga berbaur lah ke senior juga lah, seperti itu. Yang menarik kan ada LGI kan sebenarnya apa ya, yang saya tangkap adalah kan collective movement ya, atau enggak sebuah pergerakan yang kolektif itu, yang tidak mengincar profit atau segala macam gitu. Dan apa ya, ada waktu yang dihabiskan untuk menonton timnas atau nggak membuat korea segala macam itu, tujuannya apa mas? Sebenarnya kan ada kan orang datang untuk mencari sebuah profit ya, dan itu kan dari itu manusiawi gitu, profit gitu. Apakah itu berdasarkan kecintaan aja atau ada hal lain gitu? Ya pure sih. Sebenarnya kalau di pengurus pusat sih dari awal dulu lah ya. Makanya kan awalnya kita ya nongkrong lah sampai besar segini ya kan. Mungkin kalau kita tanamin ke teman-teman semuanya di basis atau mungkin ya di pengurus pusat sendiri, ya kita hidupi bareng-bareng lah La Grande Indonesia gitu ya. Tapi jangan cari penghidupan di sini. Ya cari penghidupannya di luar, kita kan kerja segala macam, usaha gitu kan. Jadi La Grande Indonesia memang murni karena kita ya cinta sama tim nasional gitu kan, dan berkaca juga kepada mungkin ya histori-histori sebelumnya kan. Kita mau mengisi ruang-ruang kreativitas ini dengan secara maksimal, bagaimana para punggawa timnas yang ada di lapangan tuh merasa disuntik lah semangat juangnya di dalam lapangan, karena kan ya supporter kan pemain ke-12 ya. Kalau kita ya diam-diam aja kan ya pemain juga di lapangan juga bakal berpengaruh kan gitu kan ya. Oke, kalau untuk ngomongin soal penghargaan atau achievement sendiri,
pernah nggak sih LGI itu mendapatkan penghargaan gitu, atau enggak kalau misalnya pencapaian dari LGI sendiri yang paling berkesan itu atau nggak momen yang paling berkesan lah untuk LGI? Momen mungkin kalau di kita ya momennya di Argentina sih ya. Argentina lah ya. Ya kita tahu waktu Argentina kan mereka juga juara dunia, Piala Dunia Qatar, main di GBK, terus kita juga bikin giant banner yang besar banget dan ya viral di mana-mana, maju tak gentar. Itu sebuah ya satu kalimat yang bisa membangunkan lah ya timnas nih untuk kedepannya ya, nggak hanya di pertandingan Argentina aja, walaupun ya kita tahu kan hasilnya juga kita kalah, tapi kalah dari juara dunia juga kan itu sebuah pengalaman lah ya. Nah, jadi maju tak gentar itu sebuah ini doa lah ya, kayak doa untuk timnas ini kedepannya tuh kayak ngelawan siapapun juga ya jangan gentar lah. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin LGI sendiri ini kan sebuah kelompok yang kolektif dan tidak ada profit dan segala macam. Terus kira-kira sumber dananya LGI untuk bikin koreo kah atau untuk away itu gimana sih Mas? Apakah itu dari dia pribadi aja? Oke, kalau untuk koreo ya sebenarnya satu fundingnya kita pasti dari satu ya dari merchandise ya. Kita jual merchandise Kawal Garuda gitu kan, ada di Instagram. Terus dari tiket kita kan dapat kuota tiket juga kan dari federasi ya. Jadi kuota tiket kita sisihkan untuk koreo ya. Jadi teman-teman terima kasih juga yang udah membeli ya tiket lewat teman-teman basis ya di Lagra Indonesia, karena setiap tiket yang kalian beli itu untuk ada sedikit untuk membangun koreo gitu. Sisanya ada dari donatur dari basis-basis gitu, per basis mereka menyumbang berapa untuk dana koreo. Sebenarnya itu sih. Kalau dari PSSI sendiri ada nggak? PSSI sampai saat ini belum, karena PSSI ya mereka memfasilitasi akses tiket aja ke kita, dan kita juga nggak muluk-muluk lah ya, maksudnya meminta uang koreo untuk dari PSSI kayaknya belum kepikiran juga ya, karena pasti kan kalau kita minta kan pasti ada timbal baliknya apa. Dan Mas juga berharap si LG ini tidak terafiliasi. Iya, dan tidak tergantung juga sama federasi dalam masalah untuk dana koreo ya kan, maksudnya pasti kalau nanti kita minta ya sebenarnya mungkin federasi bisa-bisa aja yang ngasih ya. Cuma kan kita juga kan mawas diri juga kan, apa yang mereka bisa beri kan harus kita beri apa gitu kan. Seperti itu yang kita jaga sih. Oke. Nah kalau ngomong LG sendiri, ini kan udah ngomongin dan LG dan timnas itu. LG dan timnas ini berarti kan sebagai hubungan adik dan kakak ya. Maksudnya kalau timnas main, LG nggak ada kayaknya kosong gitu. Atau enggak LG ada tapi timnasnya nggak main juga ya buat apa gitu ya. Iya. Berkaca dengan timnas sekarang kan banyak juga supporter yang akhirnya mulai tumbuh. Ada supporter yang perempuan juga, ada juga yang akhirnya mulai ada kelompok supporter perempuan Sirkadi kan maksudnya. Iya. Terus banyak hal itu dan memunculkan kata-kata FOMO gitu. Dari pihak LG sendiri menganggap hal-hal seperti itu tuh mengganggu atau ya sebenarnya emang itu fasenya supporter tuh emang ada kayak gitu tuh. Ada tipikal supporter yang FOMO gitu. Kalau kita sih dari Lagra Indonesia selama ada fenomena itu ya, FOMO itu ya, dan kita juga nggak pernah mempermasalahin sih ya. Justru kita sebenarnya senang juga kan ada regenerasi lah ya ke fans gitu kan. Apalagi kalau ngomongin di Tribun Utara kan sebenarnya Tribun Utara itu juga kan bukan punya Lagra di Indonesia gitu ya. Tribun Utara itu masih punya umum karena tiket juga kan masih bisa diakses umum kan. Kita juga hanya berapa persen sih di Tribun Utara, sisanya kan teman-teman fans supporter kan. Jadi sebenarnya ya pengkotak-kotakan gitu sebenarnya ya jangan terlalu dipermasalahin lah ya buat teman-teman yang di luar sana ya. Selama mereka membeli tiket merchandise original ya
kenapa gitu mereka nonton. Tapi yang La Grande Indonesia bawa itu sebenarnya mereka tuh harus dukung timnas seutuhnya gitu ya. Siapapun pemainnya gitu kan, yang memakai seragam Garuda ya harus kita dukung. Jangan personal gitu ya, jangan orang per orang gitu, jangan paham pemain per pemain gitu. Yang kita sesalin kan banyak ada di media sosial kan, ada yang fansnya si A ya kan, si B ya itu sih yang salah ya, karena ini sepak bola ini 11 pemain bukan 1-2 orang gitu. Ya kita tahu lah ya, pemain diaspora juga kan sudah banyak banget ya di ini ya, di pasukan gitu kan, yang notabene kan menjadi magnet untuk kaum hawa kan. Nah itu sih yang kita garis bawahi ya, kalaupun nanti yang teman-teman fans baru ini datang ke stadion ya dukung satu tim gitu, dari pemain yang benar-benar di Liga 1 ya kan sampai pemain-pemain yang abroad juga ya kita harus dukung 11 pemain di lapangan gitu. Nah tadi Mas ngomong sendiri kalau misalnya Utara itu bukan punya La Grande tapi punya umum, dan dimana supporter umum bakal bisa beli tiket juga di tempatnya La Grande gitu, yang biasa di tempatnya La Grande. Nah ketika Korea sendiri itu bagaimana caranya untuk bisa mereka mengikuti La Grande gitu? Apakah harus kasih announcement sebelum laganya? Ya itu sih yang pekerjaan yang terus berulang-ulang lah ya, dari satu pertandingan ke pertandingan lain yang kita harus ulang-ulang terus, dan kita juga nggak bosan-bosan terus mengulang-ulang tersebut. Jadi mungkin ya pertama kan informasinya ada di Instagram lah ya, di Instagram. Terus yang paling krusialnya pasti di hari H lah ya, di dalam tribun Hamin berapa jam match ya kan, karena semua Korea udah ditata rapi, penonton umum juga udah mulai masuk. Disitulah fungsinya kita di La Grande Indonesia, teman-teman basis juga untuk untuk menginformasikan kembali ya di dalam tribun gimana tata caranya gitu ya. Yang lucu kan banyak banget ya, biasa di Tribun Utara mereka masih ngelihat sheet number ya. Oh iya. Ini ya yang sebenarnya peraturan tidak tertulis lah ya. Kalau di Tribun Utara ya, sebenarnya di Tribun Utara sih sebenarnya bebas aja lah ya, mau duduk di mana. Kadang-kadang banyak fans umum yang duduk ingin mengikuti sheet number gitu ya. Cuma ya ada paradoks juga lah, karena kalau mereka duduk per sheet number kan kita butuh misalnya titik-titik koreo tuh yang harus dipenuhi dulu gitu ya, yang pasti krusial pasti di center lah ya, di center itu harus dipenuhi dulu. Kalau kita berkaca kepada sheet number nanti ya bolong-bolong kan, kurang enak juga nanti koreonya. Sebenarnya itu sih mungkin 5 menit awal tuh kita meminta waktu kepada mereka untuk ya mendukung lah ya pas Indonesia Raya dan diikuti beberapa ya lagu nasional. Seenggaknya di 5 menit pertama kita meminjam waktu mereka lah. Tapi so far sih mereka akhirnya mulai terbiasa lah ya ketika ada di Tribun Utara, dan di medsos juga banyak ya berkeliaran gitu kan. Misalnya di Tribun Utara, hati-hati guys, di Tribun Utara nih ibaratnya vibes-nya tuh kayak serem gitu kan, tapi ya nggak seserem gitu sih, ya biasa-biasa aja sih. Cuma ya pasti 90 menit kita berdiri lah, nggak kayak di tribun-tribun yang lain ya, misalnya kayak di kategori 3 ya gitu, atau di barat timur gitu kan. Oke. Tapi dari La Grande sendiri ngeliat timnas sekarang itu sebagai apa ya, sebagai oh ini akhirnya kerja keras gue buat dukung mereka tuh terbayarkan gitu, atau nggak ada pikiran kayak gitu, gue mendukung ya dukung aja udah. Sebenarnya kalau anak-anak sih siapapun pemainnya kita dukung aja ya, bener kata Mas Ilham. Simon McManamy hancurnya seperti apa di kualifikasi Piala Dunia 2022, kita paling bontot dapat 1 poin, head to head sama Malaysia kalah 2 kali ya kan, kena comeback di GBK. Terus mungkin mundur lagi, bagaimana dualisme, kita dihajar Bahrain 10-0 ya, 10-0. Itu juga kita support gitu ya, apalagi dengan timnas dan mungkin federasi juga ya, kita juga apresiasi
dengan kondisi seperti ini kita juga makin bersemangat lah ya kepada timnas gitu ya. Makanya ketika timnasnya juga udah bagus, kita juga harus bagus juga lah di Tribun Utara lah ya. Seenggaknya untuk mendorong mereka juga, apalagi kan banyak dari sekarang ini diaspora yang belum mengerti banget ya kan tentang mungkin fans-fans lokal Indonesia, timnas Indonesia seperti itu sih. Mungkin sebagai salam kenal kita lah untuk kepada mereka-mereka ya. Oke, ada rencana away nggak? Kalau away kita ada rencana, mungkin kalau yang dikoordinir kan besok di Arab Saudi, terus nanti di Jepang. Ya rencana nanti ke Jepang gitu ya. Mungkin kalau yang ke Australia ada sih beberapa itu, tapi individu teman-teman di pusat dan basis aja ya. Cuma yang benar-benar koordinir itu mungkin yang banyaknya nanti di Jepang. Kita udah buka juga sih kemarin open tournya gitu. Udah dan itu semuanya umum itu boleh kok, umum gitu. Kemarin banyak ada satu family gitu mereka mau ikut, iya gitu. Dan harganya udah disampaikan. Ya cuma kan masalahnya kita ala supporter ya. Biasa ada. Karena tujuan kita ke sana kan mau ke Saitama ya. Rencana sih ya itu kalau inilah yang mudah-mudahan di Jepang jadi sebuah momen juga kan, karena itu match terakhir kan. Iya. Match terakhir di fase grup kita, dan semoga itu jadi sebuah mungkin ya keajaiban lagi lah ya. Entah itu masuk putaran 4, entah itu bisa ada satu tiket langsung gitu kan. Ya kita berharap lah. Oke. One last question atau last pertanyaan. Kalau Mas nganggap Sintayong itu gimana Mas? Karena kan apa ya? Ya kita sebagai para fans sepak bola udah tahu lah Sintayong tuh telah mengukir sejarah banyak banget. Ya. Walaupun belum bisa mencetak piala lagi, juara ya bagi timnas Indonesia, walaupun sekecil AFF pun juga kemarin gagal kan. Tapi Mas melihat sendiri Sintayong tuh bagaimana gitu? Apakah piala itu udah tidak berpengaruh lagi sama Sintayong gitu? Oke. Dari pihak LGI sendiri. Iya. Ya itu sih kita konsisten ya dari awal ya. Ya Sintayong waktu itu nonton juga kan di Bukit Jalil. Sama-sama kayak kita. Kita waktu itu ke Bukit Jalil, mungkin kita satu stadion tapi belum kenal kan. Mungkin Sintayong udah ngeliat bagaimana mainnya waktu era McManamy, terus jadi pelatih timnas gitu ya Sintayong, dan Sintayong juga kan pelatih Asia Timur pertama ya. Asia Timur pertama yang melatih sepak bola kita, timnas kita, dan sebenarnya dari awal kita juga udah excited lah. Oh, kita belum pernah punya nih pelatih dari misalnya Korea Selatan atau Jepang kan gitu ya. Kan rata-rata kan Eropa Timur gitu kan. McNeely Filipina ya. Itu segala macam. Ya kita lihat lah track recordnya, apalagi di Piala Dunia Qatar. Piala Dunia 2018 ya. Rusia ya itu dengan Korea Selatannya juga kan bisa ngasih perlawanan lawan Jerman kan segala macam. Dan ada COVID gitu kan, sebenarnya sayangnya itu Sintayong anak-anak COVID aja sih ya sebenarnya. Jadi mungkin jangka mereka Sintayong dan staf pelatih tuh ada persiapannya mungkin terganggu ya kan. Kita juga nggak tahu ya waktu COVID seperti apa. Yang senang dari dari Sintayong ini, dari teman-teman La Grande ini ya, potong generasinya ya. Fisik ya itu bisa dilihat ya bagaimana waktu AFF 2022 lah ya. Yang kita sebenarnya underdog juga kan, nggak ada hitungannya kita bisa masuk final kan. Banyak hitung-hitungannya kita bakal susah di grup karena kan ada Vietnam gitu kan. Akhirnya kita masih bisa masuk final ya. Sebenarnya itu sih dasar permainan Sintayong tuh udah mulai kelihatan di AFF 2022 itu, yang waktu di Singapura ya. Jadi dan La Grande Indonesia nih menuntutlah federasi untuk janganlah ganti-ganti pelatih terus gitu ya. Kita tahu
mungkin dari 10 tahun ke belakang kita udah ganti berapa pelatih ya, dari Alfred Riedel, mungkin Simon McManamy dan lain-lain kan, kita udah berapa kali ganti pelatih timnas gitu kan, dan hasilnya juga sama-sama aja. Cobalah Sintayong ini dipertahanin, karena waktu itu kan sempat juga Coach Sintayong juga digoyang kan oleh beberapa exco kalau nggak salah kan, yang akhirnya memunculkan aksi sosial dari Lagra Indonesia untuk terus mendukung Sintayong gitu kan. Ya hasilnya seperti ya sekarang lah ya, karena Sintayong juga didukung juga sama federasi dan pemerintah, terutama ya Menpora, untuk memulangkan lah pemain-pemain diaspora. Ini yang mungkin dari awal kan menjadi catatan untuk Sintayong ya. Oke, kalau gitu Mas, thank you banget waktunya ya. Sama-sama. Oke, sip. Oke. Ini perbincangan gue sama Mas Ilham. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.